Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok dengan anggota kelompok saya sendiri, Fauzan, dan anggota kelompok yang lain yaitu Yose Armadani. Kami akan mempresentasikan tentang analisis fungsi dan tujuan dari iklan-iklan yang sudah kami analisis. Baiklah, sebelum masuk ke analisis iklannya, kita harus terlebih dahulu tahu tentang apa itu iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan tak hanya untuk masalah komersial, tetapi juga dapat berisi ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti tidak menggunakan obat terlarang, menanam pohon, hingga tidak membawa sampah sembarangan. Iklan biasanya dipromosikan melalui televisi, radio, media sosial, majalah, dan banyak ditemukan pada baliho di jalan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi dari iklan secara umum. Ada beberapa fungsi dari iklan secara umum. Yang pertama yaitu menginformasikan suatu produk atau jasa ke khalayak banyak. Yang kedua, memotivasi konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Yang ketiga, menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk. Yang keempat, mendukung komunitas bisnis yang ada. Dan yang terakhir yaitu membangun serta memelihara hubungan baik antara konsumen dengan perusahaan penyedia produk atau jasa. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada analisis iklan yang sudah kami persiapkan. Yang pertama itu iklan Sasa Tepung Bumbu yang bertajuk apa sih yang nggak bisa. Dalam iklan Sasa Tepung Bumbu ini menjelaskan tentang Sasa ini hadir dengan sentuhan 2D yaitu bergaya anime atau animasi khas Jepang, menceritakan tentang seorang wanita dan laki-laki yang membuka sebuah restoran dan memakai Sasa sebagai bumbunya. Restorannya ramai diperbincangkan dan banyak orang yang mengunjunginya. Berdurasi 60 detik, iklan ditonton lebih dari 2 juta kali di situs YouTube. Baiklah, analisis fungsi dari iklan Sasa Tepung Bumbu yaitu pada iklan Sasa Tepung Bumbu dapat kita ketahui bahwa iklan tersebut memberikan informasi mengenai Sasa Tepung Bumbu yang bertujuan untuk membuat konsumen sadar akan merek atau produk Sasa dan membangun citra positif akan produk Sasa. Yang kedua itu dari iklan tersebut dapat kita simpulkan bahwa iklan dari produk Sasa mengingatkan kembali kepada konsumen yang telah menjadi konsumen loyal dari produk Sasa untuk selalu menggunakan produk Sasa dalam setiap bumbu masakan sehari-harinya, karena selain kualitasnya bagus, Sasa juga memiliki citra positif yang seharusnya digunakan dalam masakan sehari-hari. Oke, selanjutnya tujuan dari iklan Sasa Tepung Bumbu. Menurut analisis saya ada 2 tujuan dari iklan dari Sasa Tepung Bumbu. Yang pertama itu dari iklan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa iklan menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen akan kelebihan dari produk Sasa Tepung Bumbu. Dari iklan Sasa Tepung Bumbu tersebut kita bisa lihat bahwa branding dari produk tepung bumbu Sasa sangat bagus, sehingga informasi yang disampaikan sangat jelas dan bisa membujuk konsumen untuk terus menggunakan produk Sasa sebagai bumbu masakan. Selanjutnya yaitu membangun hubungan pelanggan Sasa tepung bumbu dengan menyampaikan nilai ke pelanggan. Maksudnya yaitu dalam iklan tersebut kita bisa lihat bahwa dari pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Sasa, merek Sasa kepada pelanggan sangat jelas, sehingga pelanggan bisa mengerti apa saja kelebihan dan apa saja hal-hal yang patut
dicontoh sehingga produk salsa tersebut layak untuk dicoba. Selanjutnya, iklan produk Kongguan dengan yang bertajuk Sebuah Kenangan Manis. Iklan produk Kongguan ini dibuat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah sekaligus merayakan 50 tahun berdirinya Kongguan pada bulan Mei 2020 lalu. Iklan biskuit Kongguan ini menarik karena tampil dengan animasi 2D yang berkisah tentang seorang kakek dan nenek yang menikmati biskuit Kongguan yang teringat akan masa lalunya yang juga ditemani oleh biskuit Kongguan. Selanjutnya, analisis fungsi dari iklan Kongguan. Ada dua analisis. Yang pertama itu iklan Kongguan memberikan informasi yang mana memberikan informasi tersebut bertujuan untuk memberitahu kepada konsumen bahwa produk Kongguan adalah produk yang sudah berdiri sejak lama dan produknya sudah terbukti bagus dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama, sehingga produk Kongguan dijamin memiliki kualitas yang bagus. Selanjutnya, produk Kongguan juga memiliki fungsi dari iklan Kongguan juga mengingatkan konsumen dari Kongguan untuk mengkonsumsi produk Kongguan secara terus-menerus atau selalu mengkonsumsi karena kualitas dari produk Kongguan telah terbukti sejak waktu yang lama. Selanjutnya, tujuan dari iklan Kongguan yang pertama itu menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen akan produk Kongguan. Sama seperti tadi, tujuan dari iklan Kongguan itu memberikan informasi kepada konsumen produk Kongguan untuk tentang keunggulan, kelebihan dari produk Kongguan dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Yang kedua itu membangun hubungan pelanggan produk Kongguan dan menyampaikan nilai lebih ke pelanggannya. Dari iklan yang sudah saya tonton tadi, iklan produk Kongguan menyampaikan atau membangun hubungan yang baik dari pelanggan, dari merek Kongguan kepada pelanggan, sehingga pelanggan percaya bahwa produk Kongguan layak untuk dinikmati pada saat acara-acara besar atau acara-acara keluarga. Selanjutnya, produk iklan Pocari Sweat. Analisis fungsi dari iklan Pocari Sweat. Yang pertama itu, iklan Pocari Sweat memberikan informasi kepada konsumennya untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mengganti cairan tubuh yang telah hilang selama aktivitas kita di luar rumah. Yang kedua itu mengingatkan kembali bahwa produk Pocari Sweat sangat bagus untuk merestorasi cairan tubuh, sehingga cairan tubuh yang hilang pada saat kita beraktivitas di luar rumah dapat digantikan kembali dengan cairan tubuh yang baru. Jadi untuk tujuan dari iklan Pocari Sweat, yang pertama itu menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen akan produk Pocari Sweat. Yang kedua itu membangun hubungan pelanggan produk Pocari Sweat dengan menyampaikan nilai-nilai tambah atau nilai bagus kepada pelanggan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk produk yang keempat akan dijelaskan oleh Saudara Yose. Kepada Saudara Yose, silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fauzan. Selanjutnya saya akan memberikan analisis saya mengenai iklan produk Indomie yang bertemakan piring kosong. Dalam menyebut bulan Ramadan 1441 Hijriah pada April-Mei 2020 lalu, Indomie menghadirkan iklan yang menampilkan piring kosong. Indomie mengajak penontonnya untuk menjalankan niat baik dengan berpuasa walaupun perut sedang kosong. Pada bagian akhir ditampilkan bungkus Indomie yang bertuliskan selamat menunaikan ibadah puasa. Lanjut, Zan. Nah, berikut adalah analisis dari saya. Yang pertama, fungsi.
Fungsi dari iklan Indomie yang pertama, memberikan informasi untuk membuat konsumen sadar akan produk Indomie dan membangun citra yang positif dari merek Indomie. Seperti yang bisa dilihat dari iklannya, dengan tidak menampilkan produk Indominya atau makanannya dalam iklannya dalam periode menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Yang kedua, mempersuasi atau mengajak konsumen agar mau mencoba produk Indomie. Nah, dikarenakan produk Indomie ini memiliki banyak kompetitor, sehingga produk Indomie ini akan berusaha menampilkan iklan yang lebih inovatif dan menyesuaikan dengan tema bulan Ramadan agar konsumen lebih tertarik mencoba produk Indomie dibandingkan dengan produk lainnya. Yang ketiga, mengingatkan masyarakat agar merek Indomie akan terus diingat oleh masyarakat. Nah, dikarenakan Indomie ini merupakan salah satu produk mie yang paling awal ada di Indonesia dan sudah merupakan produk yang sudah ada sejak lama, makanya merek Indomie ini akan terus berusaha agar masyarakat terus mengingatnya dan menjadikan sebagai label atau moto dari mie instan dari Indonesia. Dan keempat, memberikan nilai tambah bagi merek Indomie dengan mempengaruhi pandangan konsumen. Dengan seperti yang di iklan sebelumnya dijelaskan bahwa menampilkan iklan yang mengajak masyarakat untuk berpuasa dan menjalankan perbuatan baik, meskipun perut sedang kosong, padahal produk yang ditawarkan itu berupa produk makanan. Baik, selanjutnya. Dan berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari iklan Indomie itu yang pertama mengajak masyarakat untuk selalu berbuat baik selama bulan Ramadan, meskipun perut sedang kosong. Yang kedua, memperkenalkan produk Indomie agar konsumen terpengaruh untuk membeli produk Indomie. Seperti iklan pada umumnya, tentunya iklan akan memiliki tujuan agar produk terpengaruh untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen akan produk Indomie. Produk Indomie ini akan tetap memberikan informasi kepada masyarakat dan tetap juga akan membujuk dan mengingatkan masyarakat akan produk Indomie ini meskipun produk ini sudah terkenal oleh masyarakat agar masyarakat akan selalu ingat. Yang berikutnya adalah membangun kesadaran akan merek Indomie. Tujuan dari kesadaran ini adalah agar konsumen akan tetap setia pada produk Indomie dan tidak akan beralih pada produk lainnya. Baik, selanjutnya. Baik, yang berikutnya adalah iklan produk Gudang Garam dengan tema penghargaan apresiasi bangsa. Nah, memeriahkan 75 tahun kemerdekaan Indonesia pada Agustus 2020, Gudang Garam mengemas iklan yang juga sekaligus menggambarkan suasana pandemi COVID-19. Pada durasi 120 detik, iklan ditonton lebih dari 132.000 kali di YouTube. Optimisme ditunjukkan dengan visualisasi pemanjat tebing, penyelam, dan toko yang dibuka. Di dalamnya terkandung narasi yang mengajak orang untuk terus berjuang selama pandemi. Lanjut. Nah, berikut adalah analisis dari saya mengenai iklan produk Gudang Garam, penghargaan apresiasi bangsa. Dikarenakan ini adalah iklan dari produk rokok, makanya fokus iklan ini bukanlah pada produknya itu sendiri, tetapi melainkan pesan yang terkandung dalam iklan itu yang ditampilkan dalam televisi. Nah, fungsi yang dapat kita temukan dalam produk iklan Gudang Garam itu yang pertama adalah mengingatkan masyarakat mengenai situasi pandemi COVID-19 dengan terus berjuang dan optimis dalam situasi pandemi COVID-19. Seperti yang sudah dijelaskan pada narasi sebelumnya, dengan tema penghargaan apresiasi bangsa dan situasi pandemi saat ini, Gudang Garam berusaha untuk menampilkan iklan agar masyarakat tetap optimis dan terus berjuang dalam masa pandemi. Yang kedua, mengingatkan masyarakat agar produk Gudang Garam terus diingat oleh masyarakat. Nah, dengan tujuan agar produk atau rokok iklan Gudang Garam ini dapat diingat oleh masyarakat, makanya perlu ditampilkan iklan. Walaupun iklan dari rokok itu tidak dapat menampilkan iklan dari produk itu sendiri, tetapi dengan membawakan tema-tema atau iklan inovatif, tentunya masyarakat akan tetap terus ingat. Yang ketiga, memberikan nilai tambah kepada konsumen dengan pencitraan produk Gudang Garam yang peduli pada situasi pandemi COVID-19. Dan namanya perusahaan itu pasti akan membutuhkan nama baik. Dengan nama baik, makanya perusahaan akan bisa terus berdiri dan menjalankan usahanya dengan baik. Oleh karena itu, makanya PT Gudang Garam ini akan membuat iklan yang dengan tujuan untuk meningkatkan citra baiknya dengan cara menampilkan iklan yang menunjukkan kepedulian PT Gudang Garam terhadap situasi pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya. Yang berikutnya adalah tujuan dari iklan Gudang Garam. Yang pertama, mengajak orang-orang untuk terus berjuang dalam pandemi COVID-19 dengan tetap optimis dan melakukan kegiatan yang disukai. Seperti yang dalam iklan itu terdapat orang panjat tebing, orang pembuka toko, dan kegiatan lainnya. Intinya tetap menjalankan kegiatan itu sesuai dengan keinginan kita, dan tetap optimis dan selalu menjaga diri kita selama masa pandemi. Yang kedua, menginformasikan dan mengingatkan konsumen akan produk Gudang Garam. Nah, dalam iklan ini juga diinformasikan akan dari produk Gudang Garam ini, walaupun cuma sekedar eksplisit, tidak terlalu mendetail, dan
mengingatkan konsumen agar konsumen itu akan selalu ingat dari produk PT Gudang Garam. Yang ketiga, membangun kesadaran pada konsumen bahwa Gudang Garam juga peduli dengan masyarakat Indonesia dengan menerbitkan iklan yang bernuansa pandemi COVID-19. Seperti yang tadi, agar menimbulkan kesan citra positif. Makanya PT Gudang Garam juga membuat iklan yang menunjukkan rasa pedulinya dari PT Gudang Garam ini terhadap situasi pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah iklan produk email atau Umail dengan tema bukan main. Sama seperti iklan sebelumnya yang juga bertemakan tentang iklan rokok. Nah, salah satu iklan kreatif lainnya dari perusahaan rokok yaitu datang dari email yang punya slogan bukan main. Tayang pada awal 2020, iklan menceritakan berbagai kebiasaan yang mengganggu namun dianggap seolah-olah wajar dan dilakukan oleh banyak orang di kehidupan sehari-hari. Hal ini menggambarkan bahwa kemajuan yang kita alami itu semu karena keadaannya masih sama dengan dulu. Kondisi tersebut ditanggapi dengan kata bukan main. Baik, selanjutnya. Nah, berikut analisis dari saya mengenai iklan produk email. Yang pertama, memberikan sindiran pada masyarakat mengenai kebiasaan buruk namun sudah menjadi kebiasaan yang ditanggapi dengan kata bukan main. Nah, seperti yang dijelaskan pada narasi sebelumnya, berbagai kebiasaan buruk yang ditampilkan dalam iklan itu tersebut seperti membuang sampah sembarangan seperti pada laut atau pada sungai, kemudian memarkir kendaraan di tengah jalan dan memotong antrian ketika sedang antrian. Dan contoh lainnya seperti adalah mendirikan tenda atau tempat pernikahan itu di tempat itu yang berada yang menghalangi dari laju kendaraan atau berada di tepi jalan. Yang berikutnya adalah mengingatkan masyarakat agar produk email akan terus diingat oleh masyarakat. Seperti iklan pada umumnya, iklan PT dari iklan atau perusahaan dari iklan itu tentunya akan berusaha agar produknya itu akan selalu diingat dan selalu digunakan. Yang ketiga, menciptakan nama baik kepada konsumen dengan pencitraan produk email yang menjelaskan situasi kemajuan tersebut dikarenakan banyak kebiasaan buruk yang masih dianggap wajar. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dikarenakan berbagai kebiasaan yang buruk oleh masyarakat itu tetapi masih tetap dilakukan, sehingga ketika banyak orang-orang yang beranggapan bahwa kita itu sudah maju, tetapi ketika kebiasaan masyarakat itu masih belum berubah, maka kemajuan yang kita anggap itu kemajuan itu sebenarnya bukanlah kemajuan yang hakiki, tetapi cuma kemajuan yang didasarkan pada pendapat pribadi. Walaupun pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sama sekali tidak ada gunanya. Baik, selanjutnya. Yang berikutnya adalah tujuan dari iklan Umail itu sendiri. Yang sebelumnya tolong. Yang berikutnya adalah tujuan dari iklan Umail. Yang pertama, mengajak masyarakat agar mau mengubah kebiasaan buruknya dalam rangka menuju negara maju yang sesungguhnya. Nah, seperti yang dari fungsi tadi, ketika dikatakan iklan ini memberikan sindiran kepada masyarakat, makanya tentunya iklan itu sendiri memiliki tujuan agar masyarakat itu mau berubah. Sehingga kebiasaan buruk yang dianggap wajar sebelumnya itu bisa diubah. Agar dalam rangka mencapai negara maju itu memang benar-benar bisa terjadi. Yang kedua adalah menginformasikan dan mengingatkan konsumen akan produk rokok email. Seperti iklan pada umumnya dan tujuan dari perusahaan itu sendiri, agar tujuannya adalah menginformasikan masyarakat agar yang belum tahu menjadi tahu dan mengingatkan untuk produk konsumen yang sudah tahu akan produk rokok email ini sendiri. Yang berikutnya adalah membangun kesadaran pada masyarakat mengenai produk email yang ingin menyampaikan pesan berupa sindiran mengenai kondisi negara yang dikatakan maju, tetapi perilaku masyarakatnya masih belum menunjukkan perilaku masyarakat negara maju. Nah, yang paling inti poin dari iklan ini adalah itu membangun kesadaran untuk berubah dan kesadaran untuk menghindari dari kegiatan buruk itu yang sering dilakukan agar dapat diubah. Baik, selanjutnya. Yang berikutnya adalah iklan Tokopedia dengan tema Waktu Indonesia Belanja. Iklan ini mempromosikan Waktu Indonesia Belanja dari Tokopedia sekaligus merayakan 11 tahun Tokopedia pada Agustus 2020. Digambarkan oleh sekumpulan orang yang berpakaian seperti kotak yang merepresentasikan produk di Tokopedia, diisi oleh berbagai kebutuhan, mulai dari fashion, makanan, smartphone, dan lainnya. Di sisi lain juga terdapat sekumpulan orang yang menggambarkan konsumen dan siap menyerbu kotak tersebut. Kedua kelompok saling mendekat sambil diiringi lagu Waktu Indonesia Belanja dan saling bertemu guna memperoleh apa yang diinginkan. Lanjut. Nah, berikut analisis dari saya mengenai iklan Tokopedia dengan tema Waktu Indonesia Belanja. Yang pertama, fungsi. Yang pertama, memberikan informasi untuk membuat konsumen sadar akan produk Tokopedia dan membangun citra yang positif dari Tokopedia. Seperti iklan pada umumnya, perusahaan akan berusaha untuk membuat konsumen itu tahu mengenai produk yang ada di Tokopedia dan membangun citra yang positif dengan tujuan agar masyarakat tertarik untuk membeli produk di Tokopedia. Yang kedua, meyakinkan masyarakat pelanggan agar mau mencoba produk di Tokopedia dengan memberikan berbagai promo dan kelebihan tadi yang terdapat dalam iklan itu sendiri, makanya agar pelanggan itu tertarik
untuk membeli produk di Tokopedia. Yang ketiga, mengingatkan konsumen agar terus diingat oleh konsumen untuk membeli di Tokopedia. Seperti iklan perusahaan pada umumnya, dengan tujuan agar perusahaan ini atau Tokopedia bisa bertahan lama, makanya Tokopedia harus selalu bisa diingat oleh masyarakat atau konsumen agar tetap untuk setia membeli di Tokopedia, bukan dengan dari kompetitor lain. Yang terakhir adalah memberikan nilai tambah dengan mempengaruhi pandangan konsumen dengan memberikan iklan yang menarik dan kelebihan yang ditawarkan di Tokopedia dibandingkan pesaing lainnya. Nah, seperti yang terdapat dalam iklan, seperti dalam perayaannya ulang tahun Tokopedia dan memberikan berbagai promo dan kelebihan yang cukup menarik bagi konsumen agar tertarik untuk memilih produk di Tokopedia. Nah, dengan memberikan kelebihan-kelebihan ini, makanya ini akan bisa menjadi nilai tambah bagi Tokopedia agar masyarakat lebih setia untuk membeli produk di Tokopedia dibandingkan dengan pesaingnya. Baik, selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah tujuan dari iklan Tokopedia. Nah, yang pertama, memperkenalkan produk di Tokopedia agar konsumen terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Ya, seperti iklan pada umumnya, diperkenalkan produk tersebut agar konsumen itu terpengaruh membeli produk yang disediakan di Tokopedia. Yang kedua, menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen akan produk-produk di Tokopedia dengan menawarkan promo-promo dan kelebihan membeli produk di Tokopedia. Menginformasikan, dan bertujuan agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu. Membujuk, dengan memberikan promo-promo dan kelebihan yang ditawarkan agar masyarakat menjadi tertarik untuk membeli produk di Tokopedia. Dan yang ketiga, mengingatkan ini berupa agar masyarakat yang sebelumnya sudah tahu akan tetap setia dan terus membeli produk di Tokopedia. Yang ketiga adalah membangun kesadaran konsumen akan Tokopedia agar hanya membeli produk di Tokopedia. Seperti tujuan dari perusahaan pada umumnya agar konsumen itu tetap tertarik dan tetap setia di Tokopedia, makanya berusaha diberikan promo-promo menarik agar masyarakat itu tetap setia membeli produk di Tokopedia dan bukan di toko lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Yose yang telah menjelaskan 3 jenis iklan, ya 4 jenis iklan yang berbeda. Jadi total kelompok kami telah menjelaskan 7 iklan, video iklan, yang mana video iklan tersebut telah dianalisis tentang apa fungsi dan apa tujuan dari masing-masing iklan. Baiklah, itulah analisis kami dari kelompok kami, itu dari saya sendiri dan dari Yose Armadani tentang analisis iklan. Lebih yang kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.